Tuh kan, saya bilang apa? Belum juga itu dijalankan. Kan per 1 Juni itu akan berjalan mulai di mandatory untuk peraturan ekspor satu pintu. Dan fullnya sepenuhnya nanti Januari 2027. Saya kemarin ngajak kita untuk pegangan yang erat, pasang sabuk pengaman. Dan belum lama, nggak usah nunggu lama, kejadian. Petani sawit kita kemarin lagi ngeluh dan pusing banget minggu ini. Harga tandan buah seger gitu ya, tandan buah sawit ini anjlok parah dalam hitungan hari. Sebelum tanggal 20 Mei kemarin, harga TBS itu masih di kisaran 3.000 sampai dengan 3.700 per kilonya. Sekarang turun jadi 1.500 sampai dengan 2,5. Bahkan di beberapa daerah itu menyentuh sampai dengan 1.000 rupiah per kilonya. Terus digoreng lah, framing lah, isu lah yang muncul di sosial media bahwasannya kebijakan ekspor satu pintu ini akan gagal dan jangan dijalankan. Petani jadi korban. Gokil banget framingnya. Oke, saya coba mau kasih penjelasan dulu deh gitu ya. Pertama, kita kasih konteksnya dulu. Minggu lalu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor sawit lewat satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu tujuannya jelas untuk stop under invoicing yang selama puluhan tahun bikin devisa negara itu bocor. Saya sudah bahas ini di video sebelumnya. Dan saya masih akan mendukung juga arahnya. Karena ini kebijakan yang bener gitu. Tapi, dan ini yang penting banget gitu ya, aturan teknisnya kan masih belum terbit. PP-nya juga belum ada, peraturan menterinya juga belum ada, mekanismenya kan masih belum clear juga. Dan kekosongan itulah yang dijadiin celah, dijadiin kesempatan dalam kesempitan. Sekarang saya mau ceritain apa yang terjadi di lapangan. Begitu pengumuman keluar, para pengusaha refinery dan juga eksportir langsung nahan diri. Karena ketidakpastian yang saya sebutkan tadi itu memicu kepanikan pasar. Dan ujungnya yang paling kena adalah petani kecil yang tidak punya jaringan ekspor sendiri. Tapi ada yang lebih nyebelin lagi dari sekedar panik pasar tadi. Karena begini, ini kan masa transisi ya, masih masa transisi. Tapi dijadiin celah, dijadiin kesempatan tuh untuk memainkan harga untuk petani. Sejumlah pabrik kelapa sawit mulai membatasi pembelian TBS dari petani sawit. Bukan karena mereka nggak bisa beli, tapi karena situasinya masih abu-abu dan dijadikan alasan untuk neken harga serendah mungkin. Itulah yang saya sebut tadi, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Hal yang sama pernah terjadi di 2022 ketika pemerintah larang ekspor CPO. Perusahaan eksportir langsung respon dengan menurunkan harga TBS dari petani. Polanya sama, setiap ada kebijakan besar yang mengusik kenyamanan mereka, petanilah yang dijadikan sandera. Tapi kabar baiknya, ada 4 asosiasi petani sawit itu sudah pasang badannya dan angkat bicara. Mereka tetap dukung pembenahan tata kelola ekspor yang sangat konkret. Danantara dan pemerintah diharapkan segera menerapkan sistem harga nasional tunggal yang transparan. Dan saya setuju penuh dengan tuntutan itu, karena selama harga masih ditentukan masing-masing dinas daerah tanpa standar nasional, celah untuk permainan harga akan terus ada di sana. Jadi posisi saya di sini sangat jelas, clear gitu. Arah kebijakannya bener, ekspor satu pintu untuk stop under invoicing dan juga permainan-permainan picik dari mafia-mafia itu. Dan itu harus jalan. Tapi di sisi lain saya juga mendorong pemerintah perlu untuk segera menerbitkan aturan teknisnya dan mekanismenya diatur yang jelas. Karena selama aturan teknisnya belum ada, kekosongan itu akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak mau sistem ini berjalan. Yang selama ini diuntungkan oleh ketidaktransparan tadi, yang sekarang sengaja bikin petani panik supaya kebijakan ini dianggap gagal sebelum sempat berjalan. Nah, makanya jangan sampai kita terdampak, kena gitu ya, dan kemakan sama framing-framing negatif seolah-olah kebijakan ini akan gagal, padahal masih belum clear, belum jalan gitu loh secara rigidnya kayak gimana. Dan ini masih masa transisi. Karena sebenarnya yang gagal itu nanti adalah bukan kebijakannya. Yang bermasalah adalah oknum-oknum yang sengaja nih gitu ya, memanfaatkan masa transisi ini untuk neken petani. Itu dua hal yang beda gitu loh. Dan kita harus bisa bedakan keduanya. Kita kawal sama-sama kebijakannya dan kita laporkan pemain atau mafia-mafia yang curang dan yang mainin harga, agar bisa kita untuk mendorong juga pemerintah menerbitkan aturan teknisnya supaya celah-celah tadi itu bisa ditutup secepat mungkin. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya.
Baik, sebelum lanjut dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mulyadin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama. Jangan di skip. Terima kasih. Important for us is that we are able to trace. There's a good set of accountability. Guys, kita tahu sekarang itu rupiah lagi melemah banget, fiskal juga semakin ketat, tapi ada satu kebijakan yang bisa menutup kebocoran puluhan tahun di ekspor komoditas Indonesia. Jadi salah satu masalah yang paling besar di sumber daya alam kita itu adalah praktek under invoicing. Jadi simpelnya misalnya ada perusahaan yang mau ekspor misalnya batu bara gitu ya, dia ekspor $1.000 gitu ya misalnya. Nah, yang dia laporkan cuma $600, simpelnya kayak begitu. Terus ya sisanya kemana ya? Mungkin parkir di luar negeri. Dampaknya apa? Nah, dampaknya itu adalah devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia itu jadi berkurang. Otomatis penerimaan negara itu menjadi bocor. Jadi memang waktu itu Pak Purbaya juga sudah menyinggung soal praktek under invoicing ini yang bisa menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara selama bertahun-tahun. Nah, di sini cukup penting pemerintah itu langsung membuat kebijakan satu pintu yang disingkat DSI, yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan kalau seandainya sistem ini dibuat rapi, yaitu transaksinya dibuat transparan, nilai ekspor juga lebih tercatat, devisa yang masuk akan menjadi lebih optimal dan tekanan terhadap rupiah itu bisa semakin berkurang. Tapi balik lagi, ini kuncinya itu ada di eksekusi. Pemerintah tuh harus benar-benar membuat sistem yang transparan, akuntabel, dan ramah pasar. Ya supaya sistem ini bukan cuman bagus di atas kertas saja ya. Ya sekali lagi nih menurut gue ya guys, bagaimana menurut kalian guys kalau seandainya kebocoran dari sumber daya alam ini bisa ditutup, bagaimana efeknya ke rupiah dan fiskal? Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan tata kelola satu pintu ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara. Bagaimana mekanismenya? Kebijakan ekspor satu pintu ini akan mewajibkan sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi diperdagangkan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti menilai langkah ini dapat memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis nasional sekaligus meningkatkan transparansi ekspor. Menurutnya, model perdagangan terintegrasi seperti ini berpotensi mempersempit praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai mengurangi devisa hasil ekspor Indonesia. Dengan sistem satu pintu, pemerintah dinilai akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap harga, volume ekspor, hingga pencatatan devisa dari sektor sumber daya alam. Tak hanya itu, kebijakan ini juga dinilai dapat meningkatkan bargaining power Indonesia di pasar internasional karena pembeli komoditas strategis harus melalui satu kanal perdagangan yang lebih terkoordinasi. Selain memperkuat posisi tawar, pemerintah juga dinilai lebih mudah menjaga keseimbangan pasokan domestik. Ketika pasokan dalam negeri menipis, ekspor dapat dikendalikan, sementara saat produksi melimpah, ekspor bisa dimaksimalkan. Esther menyebut model kelembagaan seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Vietnam, Malaysia, hingga beberapa negara Timur Tengah untuk memperkuat pengelolaan perdagangan strategis nasional. Meski begitu, efektivitas kebijakan dinilai tetap bergantung pada implementasi yang transparan dan mampu menjaga kepercayaan pelaku pasar. Kebijakan ekspor satu pintu dinilai bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kontrol devisa dan posisi tawar Indonesia di pasar global. Menurut sobat investor, apakah kebijakan ini bisa membuat pengelolaan ekspor SDA Indonesia menjadi lebih Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan sekali lagi kami ingatkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mulyadin. Kami ucapkan terima kasih dan nantikan berita informasi terpanas selanjutnya. Terima kasih.